Selamat ketemu lagi di Bincang Redaksi National Geographic Indonesia. Hari ini kita akan berbincang terkait dengan singkap misteri kotak Kartini dan surat-surat yang hilang. Sebenarnya bagian ini adalah sebuah artikel pendek pada 2018 yang pernah terbit di National Geographic Indonesia, tepatnya bulan April, tentang kotak Kartini dan surat-surat yang hilang. Baru kali ini kita berkesempatan membuat bincang-bincangnya, jadi tertunda 2 tahun ini ya. Dan bincang ini adalah bagian dari 15 tahun National Geographic Indonesia, dan ini adalah yang edisi yang keempat. Jadi kita sudah menyelenggarakan 4 kali bincang redaksi. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini sudah beberapa kali ikut dalam acara kami ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, setiap bulan April, tepatnya tanggal 21 April, kita selalu memperingati kelahiran Raden Ayu Kartini. Saya ingat Pramudia Anantatur, seorang pujangga, sastrawan besar Indonesia ya. Dia menggolongkan Kartini sebagai awal mula kebangkitan nasional di Indonesia sebenarnya. Jadi dia menempatkan Kartini di urutan pertama, kemudian setelah itu adalah Sarekat Islam, Budi Utomo, kemudian berikutnya Sumpah Pemuda. Hal ini menarik ya, kenapa Kartini bagi Pram adalah awal kebangkitan nasional Indonesia. Ya, mungkin Pram melihat bahwa di saat inilah kita mulai merasa timbul jiwa nasionalisme kita. Dan kita menjadi masyarakat yang lebih percaya diri terkait dengan kemampuan diri kita. Itu ada di diri Kartini gitu. Telah hadir di sini bersama kita Mbak Retna Diah Radityawati. Dia adalah ahli arkeologi, kurator di Museum Raden Ayu Kartini, Rembang. Kemudian Mas Daniel Tangkilisan, peneliti di Rumah Kartini dan pegiat wisata berbasis warga. Ini yang menjadi salah satu narasumber National Geographic Indonesia untuk artikel Kotak Kartini. Kemudian kita juga menghadirkan Mas Didit Maulana. Dia adalah founder IKAT, co-founder Kesengsem Lasem, desainer, dan pecinta wastra Nusantara. Kita akan mulai dari Mbak Retna Diah Radityawati. Jadi Mbak Retna akan cerita tentang riwayat Museum Raden Ajeng Kartini dan koleksi-koleksinya. Silakan, Mbak Retna. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum R.A. Kartini mungkin seluruh audiens yang ada di sini sudah tahu. Museum R.A. Kartini berada di pinggir jalan Pantura, berada pas di pusat kota, timur alun-alun. Di Museum R.A. Kartini sendiri, kelebihan dari Museum R.A. Kartini kami yang ada di Rembang, museum ini masih menempati rumah asli yang memang dulu adalah rumah Kartini bersama suaminya. Untuk selanjutnya, untuk screen-nya bisa dilihat ya, museum kami dari mulai regol, ruang mengajar maupun bangunan induk masih asli dari Museum R.A. Kartini sendiri. Jadi Museum R.A. Kartini yang di Rembang itu embrionya dulu adalah sebuah kamar. Kamar itu dulu ditempati oleh Ibu Kartini sampai beliau meninggal di situ. Akhirnya setelah tahun 2011, rumah yang dulunya dipakai sebagai rumah dinas bupati, kemudian dipergunakan seluruhnya untuk museum dan berubah nomenklatur menjadi Museum R.A. Kartini Rembang. Di Museum R.A. Kartini Rembang ini memang museumnya itu khusus untuk koleksi-koleksi dari Ibu Kartini selama beliau di Rembang. Karena
konon katanya selama beliau di Rembang, beliau itu membawa barang-barang yang dulu dari Jepara dibawa ke Rembang sampai akhirnya beliau wafat. Jadi memang benda-bendanya juga masih lumayan komplit daripada di Museum RA Kartini Jepara. Koleksi yang menarik perhatian saya, jadi kami memang masih minim kajian untuk koleksi-koleksi yang ada di Museum RA Kartini. Tetapi dari berbagai sumbangsih, karena kita tidak menutup kemungkinan untuk kajian dari koleksi Museum RA Kartini, kita itu membuka sumbangsih atau ide pikiran dari masyarakat ataupun akademisi untuk memberikan caption di dalam koleksi-koleksi kami. Seperti yang pernah dilakukan National Geographic pada waktu itu telah memberikan caption yang kita tahu bahwa di museum itu adalah kotak jahit. Padahal ternyata dia adalah kotak perhiasan. Jadi akhirnya tahun 2018 dengan adanya sumbangsih pikiran itu kita ganti. Sejarah dari Museum RA Kartini Rembang. Jadi Museum RA Kartini memang dari tahun 67, tapi dulu hanya sebuah kamar, terus akhirnya dibuka seluruhnya. Jadi kita punya 3 komponen bangunan utama. Ada bangunan induk, itu merupakan rumah yang memang kita desain seperti pada waktu dulu Kartini berada di situ. Bahkan ruangan-ruangannya pun didedikasikan seperti pada waktu Kartini berada di situ. Jadi Kartini itu memang di sana sangat disayang oleh suaminya. Bahkan ruangan-ruangan yang ada di sana itu dipergunakan untuk mendukung aktivitas beliau. Jadi ada ruangan namanya ruangan membatik, ruangan habis gelap terbitlah terang, bahkan ruangan koleksi buku. Karena memang Kartini itu multi talent ya. Di samping beliau itu senang menulis, beliau juga craft-craft atau membatik, terus menjahit, beliau itu juga senang. Jadi semua itu ruangannya memang didedikasikan untuk Kartini. Jadi salah kalau kadang ada pengertian Kartini di Rembang itu menderita, padahal tidak. Kartini itu sangat disayang suaminya. Kalau audiens pengen tahu, mari berkunjung ke Museum RA Kartini. Bisa lihat slide selanjutnya bahwa kamar-kamar di situ diperuntukkan oleh beliau. Bahkan ada cerita juga kalau Kartini sewaktu di Rembang itu sengaja ada kamar mandi didekatkan di depan karena Kartini pada waktu itu pengen me time bersama anak-anak yang notabene anak-anak itu adalah anak-anak tiri beliau, karena pada waktu beliau di Rembang suaminya kan sudah punya istri banyak, tetapi dia tidak pernah membedakan itu anak tiri. Dan Kartini juga seorang penggerak, jadi jiwanya Kartini itu memang luar biasa, yang mungkin kita sebagai wanita itu perlu mencontoh beliau yang jiwa luar biasa sebagai seorang pendidik, ibu yang baik. Dia tidak pernah membedakan. Bahkan di tulisannya itu juga disebutkan bahwa seorang ibu itu tidak hanya seorang ibu secara biologis, tapi ibu adalah yang mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap. Itulah keunggulan dari Kartini. Di samping itu juga beliau ini termasuk penggerak ekonomi kreatif di daerah Rembang, di daerah Jepara. Saya di sini konteksnya memang berbicara tentang Rembang yang kebanyakan orang tidak tahu bahwa Kartini waktu di Rembang dia juga pernah mengirimkan, kalau tidak salah itu suratnya tanggal 6 Agustus ada di dalam koleksi kami, cuma kami belum menemukan sarungnya yang seperti apa, terus tempat rokoknya yang seperti apa, itu kami belum menemukan. Mungkin nanti dari audiens mungkin yang tahu bisa menyumbangkan kepada kami, museum kami terbuka untuk itu. Jadi memang ada tulisan yang menyebutkan bahwa beliau sempat mengirim ada sarung, ada kain, untuk suratnya itu diperkirakan diserahkan kepada Abendanon. Karena ada Ost dan West, itu artinya kan barat dan timur ya kalau tidak salah. Saya juga tidak begitu tahu, tapi mungkin dari penelusuran saya membuka kesempatan dari audiens juga kalau memang ada
sumbangsih, mungkin tulisan itu khusus untuk siapa. Terus ini tadi yang saya ceritakan bahwa di sini adalah ada ruang batik dan ada ruang lukisan. Bahwa Kartini memang dia orang yang benar-benar multi talent. Beliau hobi membatik juga hobi melukis. Konon katanya di ruangan ini beliau menulis sewaktu malam. Kalau dia siang, beliau menulisnya di Serambi Timur dan menghadap langsung ke taman. Ada beberapa surat yang menyebutkan seperti itu, bahwa beliau sambil melihat melati dan lili Paris ya, lili Paris atau apa, saya lupa suratnya, tapi ada beliau pernah menulis seperti itu. Jadi ini ruang yang habis gelap terbitlah terang itu dipakai untuk beliau menulis sewaktu malam karena tidak mungkin menulis di luar ruangan. Setelah itu ada ruang koleksi buku juga. Nah, inilah sisi lain dari suami Kartini yang dianggap orang yang sangat mengekang Kartini, tapi pada kenyataannya kita melihat rumah atau bentukan rumah yang didesain memang khusus untuk mendukung aktivitas Kartini. Di ruang habis gelap terbitlah terang ini, di museum kami juga kami simpan tulisan asli Kartini, ada buku habis gelap terbitlah terang, dan itu replika. Kalau buku habis gelap terbitlah terang ini, kalau yang ini memang tulisan asli Kartini. Terus ada juga Al-Quran terjemahan yang memang fenomenal, yang itu dihadiahkan. Ini juga replika sih sebenarnya, tapi kami coba pengen pengunjung kalau berkunjung di sana mereka membangkitkan semangat, ini loh Kartini. Kartini itu juga orang yang peduli terhadap agama, orang yang peduli terhadap budaya dengan tulisannya, karena tulisan itu ada Kongso Adu Jago. Itu adalah perang antara seorang itu kan diambil dari kitab, kalau tidak salah kitab Mahabharata ya. Di situ memang tulisan aslinya, dan saya pernah membaca, katanya itu pertama tulisannya itu adalah tulisan suaminya, yang akhirnya setelah suaminya menikah dilanjutkan sama beliau. Nah, ini yang kadang kita tidak tahu gitu loh. Ternyata ada kolaborasi antara Kartini dan suaminya. Jadi kan alangkah hebatnya seorang Kartini bersama suaminya. Nah, di museum kami juga tidak menutup kemungkinan, meskipun museum kami ini adalah museum yang ingin menyajikan sebuah kekhasan atau sebuah kekunoan, tetapi kita tidak menafi bahwa kita juga menyediakan sebuah ruangan film yang di situ diputar juga film dokumenter tentang R.A. Kartini. Nah, di ruangan mengajar ini memang ruangan mengajar ini diperuntukkan suaminya khusus untuk Kartini mengajar anak-anak yang di sekitar sana, di sekitar Kadipaten waktu itu. Jadi ini memang ruangannya khusus untuk beliau. Dan ini sebenarnya ruangan ini tidak didirikan pada waktu Kartini berada di Rembang, tetapi ini dulu tempat mengajar suaminya juga. Karena setahu saya suaminya itu juga seorang pengajar. Jadi pegawai-pegawai Kadipaten yang mau dikirim sekolah keluar itu diajar dulu sama suaminya Kartini. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Kalau ingin melihat lebih indahnya dan asrinya Museum R.A. Kartini Rembang, silahkan mampir atau nanti bisa melihat video-video dari museum kami, karena selama pandemi COVID ini terjadi, museum kami tutup. Untuk ruang audio sendiri, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk pelatihan-pelatihan yang bertema pemberdayaan perempuan, karena ruangan ini selain kita pergunakan sebagai audiovisual, sering BI bekerja sama dengan kami untuk memanfaatkan ruangan ini untuk pelatihan-pelatihan. Pertama, judulnya dulu deh, saya mau cerita judulnya dulu. Doordagen Stoplicht, itu judul aslinya ya. Sebenarnya berarti melalui gelap sampai kepada terang, bukan habis gelap terbitlah terang sebenarnya. Buku ini diterbitkan bukan dengan tujuan utama untuk menggambarkan kajian sejarah yang komprehensif, lengkap dan menyeluruh sebenarnya, tapi ada tujuan politik di belakangnya.
Tujuan utama Abendanon adalah untuk menggalang dana guna mendirikan sekolah khusus untuk pemudi-pemudi Jawa. Dia sempat mengusahakannya ketika dia masih menjabat Direktur Pendidikan Pribumi, tapi ditolak waktu itu oleh pemerintah Hindia Belanda. Dia pensiun mungkin juga karena tekanan. Nah, habis gelap terbitlah terang, terjemahan Armen Pane didasarkan atas Doordarshan Stotlev. Tapi Armen Pane lebih jauh lagi menyuntingnya. Tidak semua tulisan Kartini muncul di dalam Doordarshanis. Dalam habis gelap lebih banyak lagi surat yang nggak dimunculkan. Bagian surat dan surat yang nggak dimunculkan oleh Armen Pane. Salah satunya tentang kotak ini. Baru di akhir abad ke-20 dan di awal abad ke-21, Profesor Yoskote, beliau pakar sejarah Indonesia berdarah Belanda dari Monash University Australia, beliau mengadakan penelitian akan tulisan-tulisan Kartini selama 1/4 abad. Banyak tulisan Mbah Kartini yang beliau temukan, juga surat-surat dari adik-adik Kartini. Surat-surat para adiknya itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Pak Yoskote, dan ia terbitkan sebagai buku berjudul Theolizing R.A. Kartini. Tulisan-tulisan Mbah Kartini bukan cuma surat saja, tapi juga nota kepada pemerintah, cerpen-cerpen, artikel-artikel etnografi bahkan. Semuanya itu Pak Yus terjemahkan ke dalam bahasa Inggris tanpa mengurangi atau menyensor sedikit pun isinya. Lalu diterbitkannya sebagai buku Kartini The Complete Writings. Buku ini adalah buku tulisan terlengkap Kartini yang ada saat ini. Di sampul buku ini ada Batik Lasem. Buku ini sedang terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan akan terbitkan Alex Media. Rencananya ini mau diperkenalkan kepada publik pada tanggal 2-4 April lalu sebagai bagian dari perhelatan akbar yang diselenggarakan Rumah Kartini, Keluarga Besar Sosroningrat, dan pemerintah Kabupaten Jepara di pendopo kabupaten. Tapi gara-gara Pak Geblok ini ya terpaksa ditunda. Di tutup kotak itu di tengahnya ada ukiran berdampingan 2 aksara Honocoroko. Awalnya sekilas baca kami kira Moro. Tapi Mas Apip menemukan ada wulu di sudut kanan atas huruf Ro. Hampir nggak terlihat karena sekelilingnya itu penuh ukiran. Jadi bacanya harusnya jadi Mari. Jadi Mari. Lalu saya ingat nama Mari, M-A-R-I-E tulisannya. Itu disebutkan dalam beberapa surat Mbah Kartini. Lalu saya telusurin surat-surat Mbah Kartini, surat-suratnya di bukunya Pak Yus. Ada surat-surat Kartini kepada Rosa Abendanon, istrinya Jacques Abendanon, dari tahun 1901 sampai 1902. Dan menemukan bahwa sejatinya kotak itu adalah kotak perhiasan yang dirancang Mbah Kartini sendiri. Beliau menawarkan gagasan itu kepada Rosa Abendanon sebagai kado pernikahan Marie Fortuin Drooglever dan Dov Abendanon, anak bungsu dari Rose dan Jacques Abendanon. Mbah Kartini menyebut kotak itu bagaikan kotak yang layak untuk sang ratu. Jadi Marinya si Mari itu menantunya Abendanon. Jadi itu kotak itu kado dari Kartini kepada Mari menantu Abendanon pada saat pernikahan mereka. Mbah Kartini sendiri yang merancangnya, yang menawarkannya, kelihatan bahwa di situ sudah kelihatan bahwa ada 2 hal, Kartini sebagai desainer, sebagai perancang, dan juga sebagai businesswoman. Dia bisnis, dia memang ini hadiah ya, bukan dia nggak jual, tapi dia menawarkan itu, dan itu ya jadi semacam promosi gitu. Lalu apa makna kotak yang ukiran riti banget itu? Apa peran Kartini sebagai pelopor, pelestari seni kriya dan industri kreatif untuk rakyat Jepara? Sebenarnya untuk menjawab ini, saya lebih merekomendasikan tulisan Mbak Susi Ernawati. Dia seorang penulis perempuan kelahiran Jepara yang rajin meneliti dan menulis tentang sejarah Jepara. Tulisannya Mbak Susi sudah menulis tentang sejarah Sekolah Teras Kartini di pendopo Kabupaten Jepara dan sedang merampungkan tulisannya bersama Mas Apip tentang sejarah ukir Jepara. Hari ini
Mbak Susi baru saja menelurkan tulisannya tentang perkembangan seni ukir pada masa Kartini yang bisa dibaca di situsnya susindra.com. Nah, di tulisannya Mbak Susi itu singkatnya diceritakan bahwa setelah masa di lockdown sama bapaknya, Kartini boleh ikut bapaknya kunjungan ke pembukaan gereja di Kedung Menjalin. Kedung Menjalin itu satu desa di Jepara Utara, dan juga jalan-jalan ke tempat yang namanya Belakang Gunung. Sekarang kawasan ini jadi sentra ukir patung. Saya kutip tulisannya Mbak Susi. Mereka mengambil Belakang Gunung sebagai proyek bisnis, tidak tanggung-tanggung. Mulai dari membina pengrajin, membuat desain, menunggu mereka kerja, memajang di pendopo seperti pameran, bahkan sampai mengirim ke Belanda. Dengan pergerakannya ini, Mbak Kartini juga berperan tidak langsung dalam munculnya mahasiswa-mahasiswa menjadi pionir kemerdekaan nasional Indonesia. Ini hubungannya dengan East and West tadi yang disebutkan tadi. Nah, East and West itu apa? East and West itu hasil perkembangan dari pameran hasil perkembangan dari pameran karya perempuan di Den Haag. Jadi di tahun 1898 ada pameran karya perempuan atau Nationale Tentoonstelling der Vrouwenarbeid di Den Haag di Belanda. Tujuan utamanya untuk memajukan kepentingan penduduk Hindia Belanda dan ada panitia kecil yang ngurus seni dan berkomunitas sejumlah seniman termuka. Nah, Kartini dan adik-adiknya ikut pameran ini. Mereka tidak ke Belanda, tapi mereka mengirimkan barang-barangnya ke sana. Dan mereka jadi orang Hindia Belanda pertama yang ikutan di suatu acara besar di Eropa. Minat penduduk Belanda terhadap seni dari Hindia Belanda dipicu oleh kesuksesan besar pameran seni ini yang diadakan oleh East and West. Di luar Belanda, seni Indis khususnya batik mulai dikenal. Nah, Kartini itu ditanggap sebagai agen resmi untuk membela gereja Jepara. Beliau memandang usahanya bersama pekerja-pekerja gereja Jepara ini sebagai alat untuk menyediakan kesempatan ekonomi yang penting bagi ketenagakerjaan Jawa yang mandiri. Saat perencanaan akan kepindahannya ke Rembang, ia membayangkan pendirian sebuah pabrik kria di sana yang didasarkan atas prinsip-prinsip modern dan dengan investasi modal yang besar. Ini saya ambil dari catatan sejarahnya Pak Yoskote. Ada lagi peran kakaknya Kartini. East and West itu menjamin masa depan pekerja gereja Jepara, bukan hanya dalam bidang ukir kayu, tapi juga pandai besi, kria tekstil juga, dan ya seperti itu. Kegiatan-kegiatannya itu, kegiatan-kegiatan East and West ini, East and West artinya Timur dan Barat, sebuah organisasi itu, mereka mengadakan pameran dan penjualan seni kria asli pribumi, meningkatkan kesejahteraan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Hindia di Belanda, dengan mengurus akomodasi, mengorganisir pengawasan, dan menggalang dukungan dana, menyediakan informasi kepada calon mahasiswa dan keluarganya, membentuk kelompok lobi yang mengadvokasi berbagai informasi di tanah jajahan. Ini juga saya ambil dari Yoskote di bukunya Realizing the Dream of Era Kartini. Nah, Susur Kartono, kakaknya Kartini, itu bukan saja salah satu pendiri East and West. Beliau tiba di Belanda sebagai mahasiswa pada 1 tahun sebelumnya. Dia juga sekaligus penasihat reguler, penerima bantuan, dan salah satu mata rantai membuatnya dapat beroperasi efektif di Jawa. Ya, lalu jadi di sana kelihatan ada bahwa East and West ini bahwa Kartini secara tidak langsung itu juga dia berpindah nggak langsung
karena dari situ dari mahasiswa ini, mahasiswa yang waktu itu diurusin sama Susokartono itu yang nantinya muncul ide-ide pergerakan nasional di sana. Beliau bersama bapaknya itu berusaha meyakinkan para pengrajin bahwa Danyang, Demit itu nggak bakal memangsa mereka. Pokoknya meyakinkan para pengrajin itu supaya mereka nggak usah takut lah gitu untuk ngukir wayang. Ada bencana di Hindia Belanda di Jawa waktu itu, saya lupa bencana apa. Lalu Oost and West ini mengirimkan bantuan, dan itu semua uangnya itu semua untuk membantu mahasiswa Hindia Belanda yang lagi kuliah di sana, yang sekarang yang setelah itu ya mahasiswa Belanda yang masuk Indonesia yang lagi kuliah di sana, dan untuk membantu rakyat Hindia Belanda yang ada di sini pada saat bencana itu ya dari penjualan kriya-kriya Jepara itu semua. Begitu suksesnya sampai itu bisa untuk begitu banyak penjualannya sampai itu bisa untuk nolongin orang-orang. Ya namanya mahasiswa, banyak dari kita yang di sini kalau nggak mau dibilang mayoritas yang nonton ini sempat jadi mahasiswa, dan banyak juga saya rasa yang pernah kos. Nah, merasakan sendiri kos itu seperti apa di tanah rantau, dan di masa dulu sebelum masakan Indonesia di Belanda itu suatu hal yang lumrah. Lalu di negeri yang jauh banget, jauh dari keluarga segala macam, walaupun yang kuliah-kuliah waktu itu adalah orang-orang ningrat, petinggi-petinggi gitu loh, tapi mereka tetap saja begitu sampai di sana tetap jadi mahasiswa biasa. Mereka harus bayar kos, mereka harus bayar kuliah segala sendiri. Ketika permasalahan cari kos dan juga masalah-masalah yang kuliah-kuliah itu, permasalahan finansial itu sudah diselesaikan, ditolong oleh Oost and West ini, mereka pastilah bisa diskusi. Sudah mulai merasa bebas, tenang, lalu diskusi ngobrol panjang lebar tentang segala macam, tentang kondisi tanah airnya, sebagainya, dan akhirnya muncullah ide-ide pergerakan itu. Kalau mereka mesti mikirin ngekosnya piye, mesti mikirin bayar kuliahnya piye gitu loh, mereka nggak bakal bisa mikirin pergerakan, nggak bakal bisa mikir terlalu jauh dari itu. Yang sampai sekarang belum tahu, ya. Tadi saya sempat bilang bahwa berapa tahun lalu, tahun 2015 itu saya sempat konsultasikan dengan Pak Cahyono Raharjo di Semarang, yang saya kenal bahwa beliau mengerti pewayangan. Diduga itu sosok Kongso Dewo dan Kokrosono. Lalu dalamnya ada Sri Kandi dan Sembodro. Tapi ya itu masih dugaan. Mungkin di para pemirsa di sini ada yang tahu, bisa melihat jelas dan bisa menentukan itu mereka siapa sebenarnya. Karena Kartini sendiri ketika diminta oleh Rosa Amendanun untuk menjelaskan, dikasih kirim keterangan, Kartini bilang, wah lupa, nggak tahu. Gambar acuannya jadi maunya itu nggak sengaja udah musnah, dan nggak seorang pun dari mereka yang bisa ingat siapa. Jadi kita juga nggak tahu. Kalau ada yang bisa bantu, malah senang banget. Saya nggak gitu berani sebenarnya, karena saya bukan ahli dalam membaca tulisan itu. Yang pasti itu tulisannya jadi garis itu nggak ngikutin garis.
Garisnya kalau bisa kelihatan jelas, garisnya itu vertikal gitu, tapi beliau nulisnya horizontal. Jadi nggak ngikut garis, dan bisa lurus, tanpa ikut garis pun bisa lurus. Sepertinya itu ada tujuan praktisnya untuk menghemat space, menghemat ruang. Karena juga di beberapa bagian di surat-surat yang lain kelihatan beliau sampai menulis sampai di ujung-ujung di pinggir-pinggiran kertas. Secara pastinya saya juga tidak tahu, karena kalau merunut dari cerita-cerita yang lama, bahwa koleksi itu dulu didatangkan pada waktu tahun 2011 setelah adanya revitalisasi keseluruhan museum. Jadi sebelumnya pada waktu masih ada kamar pengabdian ini belum ada. Itu mungkin informasi dari saya, karena memang kami juga kebetulan susah juga untuk mengkaji koleksi-koleksi di kami karena keterbatasan dari SDM sebelumnya, karena memang yang khusus untuk mengkaji kan baru-baru akhir ini, kita baru akhir tahun 2018-2019 kami baru meneliti lebih lanjut untuk kajian-kajian koleksi yang ada di Museum Kartini. Baik, Mbak. Berarti kita menunggu ini, Mbak ya, menunggu hasil kajian lebih jauh ya tentang asal-usul kenapa nih kotak yang sudah dikirimkan kok bisa balik lagi ke si pengirimnya gitu. Si pemesannya kan ini Kartini ya. Kartini memesan pada para pengukir di Rembang, kemudian atau Jabara, di Jabara, dan sudah dikirimkan ke Mari, dan sekarang kok balik lagi sampai di sini. Ya kita ingin tahu aja ceritanya bagaimana gitu. Oke, itu berarti masih ada misteri kenapa kotak ini bisa sampai di Museum Rembang. Jadi kita bisa bikin bincang redaksi ke depan ya Mbak ya, untuk ini kotak ini asal-usulnya bagaimana gitu ya. Baik, berikutnya kita lanjut ke Mas Didit Maulana. Tentu kepingin tahu dulu sih, Mas Didit Maulana ini kan dia adalah foundernya IKAT, co-foundernya Kesengseng Lasem, pecinta wastra Nusantara, pokoknya ya desainer juga, jadi banyak lah, borong lah ya pokoknya. Nah, mungkin Mas Didit boleh dong share sedikit tentang Kesengseng Lasem itu apa sih, supaya teman-teman juga lebih akrab, lebih kenal dengan Kesengseng Lasem. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Yohan. Selamat malam semuanya. Jadi Kesengsem Lasem itu adalah kita sebuah komunitas, sebuah aktivitas, sebuah gerakan untuk menjaga kelestarian tangible dan intangible, yaitu benda atau non-benda di Lasem. Dan ini adalah sebuah komunitas terbuka, jadi siapapun boleh bergabung. Syaratnya cuma satu, kalau punya ketertarikan dengan budaya dan memang punya rasa cinta terhadap budaya Indonesia, ayo gabung ke Kesengsem Lasem. Itu Kesengsem Lasem, bisa lihat di sosial media kita, platform di Instagram namanya @kesengsemlasem, dan di website kita www.kesengsemlasem.com. Setiap ulang tahun atau hari lahir Ibu Kartini, kita selalu semangat untuk memajang foto-foto dengan memakai busana daerah, dan memajang juga mungkin ketika kecil dulu selalu pakai baju daerah gitu ya. Dan semangat ini yang ditularkan sampai sekarang. Walaupun tahu atau nggak tahu kisah Kartini, semua orang pasti memasang satu memasang satu tanda menghormati beliau gitu dengan memasang foto tersebut. Dan banyak sekali kaum perempuan Indonesia juga yang turut merayakan hari ini sebagai hari untuk memberikan satu aktualisasi diri gitu. Nah, menurut saya juga ketika kita menyelami kisah Kartini, itu sangat baik juga untuk melihat bagaimana sih perempuan disejajarkan pada masa tersebut gitu ketika Kartini lahir, dan itu akan membuat satu apresiasi yang lebih terhadap Kartini. Ada di salah satu buku yang pernah saya baca di tahun 1903,
ketika Kartini baru menikah, dia menulis satu surat kepada Rosa Abendanon waktu itu. Dia tulis, pokoknya kira-kiranya bahasa Inggrisnya adalah, we are also looking for real lasem sarung, gitu. Jadi ketika sebelum menikah, memang di beberapa buku yang saya baca juga, Kartini selalu memakai kebaya, dan kalau di dunia fashion itu, kita mengenal dengan kebaya Kartini. Jadi ada dua jenis kebaya, satu adalah kebaya Kartini, yang tidak memiliki tengah atau panel di tengah, dan satu adalah kebaya Kutu Baru yang punya satu panel di tengah. Gitu. Nah, kebaya Kartini ini menjadi sangat populer, karena waktu itu Kartini selalu memadukannya dengan bukan kain, tetapi dengan sarung. Sarungnya adalah sarung pesisir. Salah satunya adalah sarung lasem gitu. Nah, berangkat dari itu kita juga melihat bahwa bagaimana pesona Kartini di antara teman-temannya dan bagaimana beliau juga turut mendukung industri kreatif yang ada di sekitar Jepara, dan bagaimana beliau juga menjadi seorang PR yang sangat baik untuk memperkenalkan budaya gitu. Nah, berangkat dari semangat Kartini, saya akan tarik garis kepada para pengrajin batik yang ada di Lasem. Lasem mungkin kalau sekarang itu naik mobil dari Rembang itu sekitar 30 menit gitu ya. Dan di zaman dulunya ini Lasem menjadi satu pusat batik kurang lebih tahun 1890-an gitu, ada sekitar 4.300 pembatik Lasem yang kebanyakan adalah kaum perempuan gitu, di mana kaum prianya ada juga, tetapi mereka lebih banyak di batik cap ya. Kemudian yang mencengangkannya lagi di akhir abad 19, batik Lasem ini diekspor juga, meliputi ada Singapura, Myanmar, Malaysia sampai ke Ceylon gitu. Nah, kemudian Lasem ini di beberapa buku juga menyatakan bahwa Lasem menjadi salah satu pusat batik di mana pengusaha batiknya adalah pengusaha Tiongkok atau Cina, dan ini yang menjadikan satu identitas kenapa merah Lasem ini menjadi sangat terkenal, karena warna merah adalah merupakan lambang kebahagiaan gitu untuk etnis Tiongkok gitu. Dan waktu itu sekitar ada ribuan pembatik, dan ketika kita menarik ke sekarang itu yang menjadi perhatian saya adalah dari 4 tahun saya bolak-balik ke Lasem, sekitar 95% pengrajin batik atau pembatiknya adalah kaum perempuan gitu. Dan ini memperlihatkan bahwa bagaimana semangat Kartini itu ada di sana gitu. Dan yang kita harus membuat ini menjadi relevan adalah bagaimana caranya agar para pemuda-pemuda di Lasem, di Rembang ini menjadi tertarik untuk kemudian menjadi pembatik Lasem untuk berikut generasi berikutnya gitu. Dan yang menarik, saya pernah mendengar juga bahwa suami dari Ibu Kartini adalah seorang quality control. Jadi misalnya mereka membuat batik, itu selalu pasti yang melihat finalisasinya adalah suami beliau, sehingga ini menjadi satu satu gambaran yang sangat menarik. Mungkin tadi Mbak Nana juga sempat memberitakan bahwa bagaimana indahnya hubungan antara kolaborasi antara pria dengan wanita, antara suami dengan istri gitu ya. Dan ketika itu pula dari era Kartini sampai sekarang, ini perkembangan batik Lasem khususnya ini mengalami pasang surut gitu. Nah, batik Lasem sempat mencapai masa kejayaan, yaitu ketika naiknya permintaan atau demand di tahun 1930-an akan batik 3 negeri. Mungkin kalau yang lain pernah tahu 3 negeri, kenapa dinamakan 3 negeri? Karena ini memiliki warna masing-masing, yaitu merah adalah dari Lasem, pewarnaan merahnya dari Lasem, kemudian kain dikirim ke Pekalongan untuk diwarnakan biru, kemudian dikirim ke Solo untuk diwarnakan sogan atau coklat gitu ya. Nah, ini juga menggambarkan satu proses kolaborasi gitu. Nah, kemudian yang menariknya dari Lasem sebagai salah satu kekayaan batik Indonesia, ini motif-motif batiknya itu sangat bebas dan sangat menggambarkan karakter dari masyarakat pesisir yang sangat terbuka,
gitu, karena mereka akan sering terpapar dengan para pedagang dari Cina, dari India gitu ya, dan ini yang membuat mindset mereka lebih terbuka, dan proses ketika mereka membuat motif itu pun juga sangat adaptif terhadap apa yang terjadi. Jadi seperti halnya ini, salah satu karya dari teman saya, pembatik Reni. Nah, ini dia menggambar dengan canting yang sangat kecil gitu ya, dan menggambarkan warna-warna lasemnya ini adalah merah lasem, atau yang kita kenal dengan gitik-gitik atau darah ayam gitu ya. Dan ini menggambarkan ciri khas warna lasem sekali gitu, dengan motif-motif floralnya gitu. Dan sekarang kami juga dari Kesengsem Lasem, kami juga mendata kurang lebih ada 37 juragan batik, atau istilahnya bos-bos batiknya, dengan jumlah pembatik itu kurang lebih 2.000 pembatik gitu, yang sekarang masih aktif membatik gitu. Walaupun sekarang juga dengan keadaan seperti sekarang, otomatis adalah satu demand-nya berkurang, sehingga supply-nya juga para juragan batik ini banyak merumahkan para pembatiknya gitu. Dan ini akan menjadi satu fenomena yang menarik buat kita. Menariknya adalah karena jangan sampai ketika pandemiknya selesai, industri batiknya juga selesai. Nah, ini yang harus kita menjadi pemikiran bersama gitu. Bagaimana caranya agar si batik lasem dengan berbagai keindahannya ini bisa ikut bertahan gitu, seperti itu. Dan banyak sekali yang juga dari sehelai batik lasem seperti yang ada di sini, dengan berbagai macam motif-motifnya gitu, dan menggambarkan harapan, menggambarkan keindahan gitu ya. Karena sebenarnya kalau dari beberapa tahun saya mendalami tentang tekstil dan wastra itu, orang Indonesia itu sebenarnya kita senang bercerita gitu. Tetapi kalau zaman dulu itu mungkin tidak seperti sekarang. Kalau zaman dulu tuh berceritanya, pengungkapannya itu lewat sesuatu yang lebih visual, karena mungkin kalau saya di keluarga zaman dulu adalah nenek saya selalu bilang, kalau anak kecil jangan banyak nanya, ora ilok gitu. Terus kalau anak perempuan jangan begini dan begitu. Jadi banyak sekali ketentuan-ketentuan yang membuat orang pada zaman dulu itu tidak bisa mengekspresikan. Jadi mereka mengekspresikan lewat kriya, membuat ukiran dengan berbagai macam makna. Mungkin ini juga yang ada di ukiran dari kotak Kartini tersebut gitu ya, dengan berbagai macam makna yang mungkin apabila kita lihat sulurnya dengan bunga dan segala macam, mungkin ini bisa menggambarkan hati dari Kartini saat itu gitu. Dan perkembangannya sekarang, bagaimana cara kami dari Kesengsem Lasem, teman-teman Kesengsem Lasem, untuk menyikapi hal ketika pandemik ini terjadi, yaitu satu adalah kami berusaha menyelamatkan para juragan batik ini, yang kemudian mereka pasti akan memberikan upah kepada para pembatik dengan membuka akses bagi para pembatik ini agar lebih dikenal di masyarakat gitu. Sehingga dalam waktu dekat ini kita lagi menggodoknya, website Kesengsem Lasem akan dijadikan marketplace atau ada e-commerce-nya, sehingga nanti teman-teman juga bisa ikut berbelanja di sana. Itu satu. Terus kemudian kedua juga dari teman-teman dari Yayasan Kesengsem Lasem sedang menggodok untuk membuat virtual tour tentang batik, mulai dari menggambar, mencanting, kemudian sampai akhirnya dia menjadi satu kain, dan juga akan ada virtual tour juga ke Museumnya Lasem, di mana ini akan merupakan fitur yang berbayar, di mana nanti hasil dari virtual tour ini akan kami gunakan untuk membiayai kegiatan untuk kita bisa melestarikan batik Lasem tersebut gitu. Jadi ini yang akan kami lakukan, dan di lain pihak juga kami sedang mendata kemungkinan untuk optimalisasi apabila ada industri lain yang bisa kami kembangkan, seperti contohnya ada garam, kemudian rempah-rempah, yang mungkin sekarang memang rempah-rempah ini sedang banyak dicari orang juga gitu. Jadi
bagaimana how to survive is actually how we can be relevant dengan keadaan yang sekarang gitu. Mungkin salah satunya adalah dengan membuat masker kain juga, itu yang sedang dikembangkan juga, dan dari para pembatik-pembatik dan juragan batik Lasem juga mereka membuat produk-produk yang bisa dipakai di bulan suci Ramadan ini, seperti mereka akan membuat sejadah, mereka akan membuat mukena juga gitu, atau kerudung juga gitu. Jadi kita berusaha untuk mendukung mereka dengan memberikan juga ide-ide, masukan-masukan gitu, dan yang pasti adalah membuka aksesibilitas agar mereka ini bisa menjangkau hal yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalau saya lihat Mas, maksudnya dari pemikiran Ibu Kartini yang sudah sangat modern untuk perempuan di saat itu ya gitu. Beliau dengan sangat modernnya, dan dia sangat istilahnya memiliki akses network yang sangat baik, dan bagaimana dia bisa nurturing networknya, itu merupakan satu inspirasi yang buat kita gitu loh, bahwa sekarang adalah ketika kita ingin menolong, ya kita menolong aja dengan segala akses yang kita punya gitu, karena sekarang bangsa ini lagi membutuhkan empati, dan menurut saya adalah banyak semangat Kartini yang bisa diadaptasikan gitu ke sini gitu, dan banyak sekali juga para juragan batik juga yang adalah kaum perempuan gitu. Dan saya senang banget melihat mereka tuh memiliki satu integritas dan memiliki satu power yang buat saya adalah, saya sangat kagum dengan perempuan-perempuan pembatik di Lasem, dan ini bisa menjadi contoh bahwa mereka lah adalah para Kartini-Kartini modern ya. Trial Mas gitu. Trial ini adalah mulai dari bikin sistemnya, kemudian bagaimana nanti untuk pengiriman dan segala macam. Sekarang kita lagi trial gitu, dan sambil ini berjalan juga nanti seperti tadi yang Mas Yohan bilang, yaitu bagaimana mungkin nanti juga kita meminta support dari Kementerian Pendidikan juga, bagaimana agar ini bisa dimasukkan menjadi salah satu mungkin mata pelajaran atau ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, sehingga ketika itu dimasukkan ke dalam ranah pendidikan, maka profesi batik ini bukan menjadi profesi sambilan atau yang dilakukan ketika seseorang ini tidak punya kerjaan gitu, tetapi ini akan bisa menjadi satu profesi yang memang menjanjikan gitu, dan kita juga harus paralel, jadi sambil kita bentuk komunitasnya, sambil kita bentuk ekosistem audiensnya atau customernya, tapi di saat yang sama juga memberikan satu rasa nyaman dengan membuat pembatik ini atau profesi pembatik ini menjadi satu profesi yang legit, yaitu lewat pendidikan gitu Mas. Karena pendidikan juga adalah satu hal yang membuat Kartini menjadi sangat bercahaya gitu, dan menurut saya juga inilah yang harus kita terapkan dari inspirasi Kartini, bahwa pendidikan untuk beliau adalah salah satu hal yang sangat utama. Oke, terima kasih Mas Didit. Saya ingin menyampaikan terkait sama apa yang telah kita bicarakan tadi. Kita membicarakan sebuah kotak yang ceritanya baru ditemukan setelah surat-surat itu ditemukan kembali gitu ya, oleh Mbah Yoskote ini. Nah, salah satunya adalah sebenarnya yang paling utama terkait dengan kotak ini, salah satunya itu surat tertanggal 5 Maret 1902 ditulis, surat Kartini di Jepara kepada Nyonya Rosa Abendanon yang ada di Batavia tertanggal 5 Maret 1902. Dan paragraf ini tidak dimasukkan dalam buku kumpulannya Abendanon ya. Salah satu suratnya ini yang membuat kenapa wayang-wayang tadi sampai sekarang juga sulit diterka ya, karena begini. Ini paragraf pertama yang sengaja dihilangkan oleh Abendanon karena Abendanon memang tidak ingin hubungan pribadi keluarganya itu bisa ikut terekspos dalam bukunya gitu. Itu salah satu kenapa banyak surat yang disensor oleh Abendanon. Jadi gini, Nyonya yang baik, bersama ini kami memasukkan cerita wayang terkait beberapa tokoh yang diukir pada kotak untuk calon menantu perempuan Anda. Jangan menganggap cerita itu sebagai karya sastra, karena pena saya pastilah tak memenuhi syarat. Begitu rendah hatinya Kartini ya.
Kami mencoba untuk memenuhi permintaan Anda untuk menceritakan secara singkat kisah tokoh-tokoh wayang itu. Apabila ada hal lain yang ingin diketahui, saya selalu siap memberikannya untuk Anda. Saya hanya memberikan 5 penjelasan dari 6 bagian yang ditampilkan. Bagian yang ke-6, yaitu sisi depan yang memiliki kunci, masih belum jelas. Penyebabnya, gambar-gambar itu tidak sengaja telah musnah dan tak seorang pun dari kami bisa mengingat sosok mana yang terwakili di dalamnya. Saya benar-benar menyesal. Ketika membuat kotak itu, kami mengupayakan untuk memberi nama semua tokoh wayang yang ditampilkan, lengkap dengan deskripsinya untuk Anda. Akan tetapi, kekacauan pada beberapa bulan silam telah membuat kami tidak dapat menuntaskannya. Itu salah satu paragraf yang memang dihilangkan secara sengaja oleh Abendanon. Dan ini memicu tim-tim peneliti-peneliti dari Rumah Kartini untuk menyingkap tentang asal-usul kotak ini, salah satunya. Di bagian yang lain juga yang dihilangkan oleh Abendanon terkait nama Mari, si menantu perempuan Abendanon, itu juga dihilangkan. Seperti yang diceritakan Mas Daniel tadi. Terkait dengan sumber-sumber sejarah yang ada di perpustakaan atau ada di sekarang kita bisa mengakses internet ya. Memang laporan-laporan atau buku-buku tentang Kartini itu minim awalnya ya. Kita hanya mengenal kumpulan surat Kartini yang diterbitkan Abendanon pada 1911, kemudian Armin Pane, dan itu berlanjut sampai berpuluh-puluh tahun sebelum banyak peneliti mengungkapkan sisi sejujurnya surat-surat itu ya. Nah, dari situlah sebenarnya kita bisa belajar banyak tentang sebuah cerita kota menurut saya. Jadi dari surat-surat itu terungkaplah cerita kota Lasem. Dari surat-surat itu cerita kota Rembang. Dari surat-surat itu pula terungkap cerita tentang Japara gitu. Seperti apa? Dan saya pikir ini adalah modal yang menarik buat kita ya, yang ada di Indonesia dengan sumber-sumber itu yang berdasar para peneliti sebelumnya yang menyumbangkan tentang pengetahuan baru tentang Kartini. Dan 3 daerah tadi, Lasem, Japara, Rembang, ini mungkin bisa dikembangkan sebagai sebuah bentuk wisata yang berkelanjutan gitu. Orang tidak hanya berhenti di Japara, orang tidak hanya berhenti di Rembang, orang tidak hanya berhenti di Lasem, tapi memang harus, kalau ingin cerita tentang Kartini, semua kota ini harus dikunjungi begitu. Dan hal yang menarik lagi adalah tentang semangat Kartini tadi. Mas Daniel menceritakan bahwa kotak ini justru mengungkap sisi lain Kartini ya. Awalnya kita hanya mengenal Kartini sebagai pejuang emansipasi wanita. Ternyata nggak hanya itu ya, jauh lebih besar dari itu. Ini Kartini bisa melestarikan lah. Dia sebagai seorang pelopor, pelestari seni kriya dengan meminta para pengukir di Japara untuk mengukir kembali, kegiatan mengukir dengan wayang, dengan aneka flora gitu ya. Juga selain itu dia juga hadir sebagai orang yang mendukung industri kreatif rakyat. Jadi dengan bagaimana Kartini memotivasi para pengrajin untuk membuat mebel, membuat ukiran, sehingga ukiran-ukiran kita dikenal di Belanda. Dan pada putaran berikutnya, justru mahasiswa-mahasiswa kita yang di sana bisa menikmati hasilnya karena mereka indekos di tempat orang-orang yang tadi yang berkait sama penjualan mebel tadi. Dan ini sebenarnya merupakan awal dari sebuah perjalanan mahasiswa-mahasiswa itu sebagai pergerakan nasional kita gitu ya, yang nantinya akan menuju ke Indonesia merdeka. Untuk kondisi sekarang, tentu ini kita harus melihat masa sekarang. Kalau kita hanya melihat masa lalu, kita hanya sebagai orang yang romantis ya. Tapi kalau kita melihat masa kini tanpa melihat masa lalu, ini kita seperti orang gila ya, hilang ingatan. Jadi kita akan melihat esensi dari sebuah semangat Kartini di sini ya. Dulu
seperti kata Mas Didit, bahwa Kartini mempunyai semangat untuk merekatkan jaringan ya. Dengan jaringan yang ada, dia bisa mengakses apapun gitu ya. Bisa mengakses ilmu pengetahuan, bisa mengakses tentang jaringan tentang seni kriya gitu ya, untuk bisa diekspor. Dan seharusnya semangat itu lahir kembali pada saat sekarang, ketika para pembatik-pembatik itu diterpa pandemi, sehingga bisnis mereka lesu, tidak ada yang beli, dan mereka sendiri juga tidak bisa berjumpa langsung dengan pembeli. Nah, kita harus memikirkan jalan keluar ini dengan cara networking, jaringan yang disebut Mas Didi tadi. Jadi, kebetulan Sengseng Lasem mulai mengembangkan website-nya yang nantinya akan digunakan sebagai marketplace. Jadi, menarik sekali juga bahwa batik seharusnya memang bukan pekerjaan sambilan ya. Selama ini kan kita melihatnya batik itu kerjaan sambilan gitu ya. Tapi justru karena sambilan inilah batik itu jadi punah. Bagaimana kalau orang itu tidak punya sambilan? Artinya sibuk semua, artinya nggak ada yang batik. Artinya tradisi itu akan hilang gitu ya. Jadi penting juga apabila kita ada satu kebijakan terkait sama profesi yang menjanjikan, yaitu pembatik. Ini yang mungkin perlu kita pikirkan lagi, dan juga mungkin yang harus kita segera lakukan adalah bagaimana menyelamatkan para pembatik-pembatik itu dari efek pandemi ini. Saya kira perjumpaan kita malam ini cukup. Kita bisa sambung lagi di lain kesempatan dengan tema yang mungkin lebih menggigit gitu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kemudian waktu saya sampaikan kepada host lagi. Silakan.